Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 57. Dan ia pun akan melihat serombongan orang memasuki gerbang Pacitan. Mereka ini terdiri dari 8 orang, dipimpin seorang pria yang usianya sekitar 30 tahun, tubuhnya tinggi besar seperti rakasa dengan kulit dan wajah bengis. Mereka melangkah dengan cepat menuju ke arah sebuah rumah mungil yang terletak di ujung barat kota itu. Rumah kecil mungil ini dikenal oleh seluruh penduduk Pacitan karena penghuninya adalah Suminten yang lebih terkenal dengan nama Madularas, seorang ledek yang cantik manis, bersuara emas dan pandai menari. Suminten tinggal di rumah itu bersama ibunya yang janda, seorang bibinya yang membantu pekerjaan rumah tangga. Ledek muda usia bersama ibunya itu dapat tinggal di rumah yang mungil dan berkeadaan cukup karena Suminten berpenghasilan lumayan. Usianya hampir 18 tahun, akan tetapi ia masih belum menikah, walaupun lamaran yang datang sudah puluhan kali. Semua lamaran itu ditolaknya dengan halus. Sumintak ingin meninggalkan ibunya yang janda, pula ia masih belum tertarik untuk melayani seorang begitu tiba di luar rumah mungil itu, 5 orang berjaga di sekeliling rumah, dan si raksasa hitam bersama 2 orang temannya, ketiganya bermuka bengis dan memegang golok telanjang, menggedor daun pintu. 3 orang wanita yang berada di dalam rumah itu sudah masuk ke dalam kamar. Suminten memasuki kamarnya sendiri, ibunya dan bibinya masih bercakap-cakap di dalam kamar ibunya. 3 orang wanita itu menghambur keluar ketika mendengar daun pintu digedor orang sampai lama mereka berdiri berhimpitan di ruangan tengah, memandang ke arah pintu depan dengan mata terbelalak. Siapa yang malam-malam begini, hujan rintik-rintik pula, datang bertamu. Dan cara mengetuk pintu itu pun luar biasa, bukan mengetuk melainkan memukul keras-keras. Apalagi waktu, semua orang di dusun dan kota sudah dicekam perasaan takut dengan adanya perang yang membuat semua tempat menjadi keruh dan orang-orang jahat berani bermunculan dengan ganas. Dor dor dor. Kembali daun pintu dipukul kuat-kuat dari luar. Buka pintu. Gedoran pintu itu disusul suara yang parau, yang membuat 3 orang wanita itu menjadi semakin ketakutan. Ibu. Jangan buka. Aku takut, bisik Suminten sambil merangkul ibunya. Siapa itu? Janda itu memberanikan diri bertanya dari dalam, suaranya cukup lantang namun gemetar. Buka pintu, kami datang untuk mengundang ledek Madularas bermain di rumah kami, kata pula suara parau itu. Kedua tangan Suminten yang merangkul ibunya menggigil dan rangkulannya semakin ketat. Ia menggeleng-geleng kepala untuk menyatakan kepada ibunya bahwa ia tidak ingin pergi pada waktu malam gelap dan dingin seperti itu. Kisanak, harap besok pagi saja Kisanak datang lagi dan kita bicarakan urusan itu. Malam ini Suminten tidak dapat pergi karena ia agak masuk angin. Besok saja Andika datang lagi. Buka dulu pintunya, biar kami masuk dan kita bicara, kata pula suara parau itu. Malam sudah larut, dingin dan gelap pula. Besok saja kita bicara, dor dor dor. Buka dulu pintunya, atau ingin kami menjebol dulu daun pintu ini, bentakan itu disusul pula gedoran yang lebih kuat, membuat daun pintunya terguncang. Nanti sebentar, kata Ibu Suminten dengan suara gemetar dan ia mendorong puterinya sambil berbisik. Cepat masuk kamarmu dan palangi pintunya dari dalam. Suminten lari memasuki kamarnya dan menutupkan daun pintu dan memalangkannya dari dalam, lalu ia bersimpuh di atas pembaringannya dengan tubuh menggigil dan menahan tangisnya. Karena maklum bahwa kalau ia menolak untuk membuka pintu, orang di luar itu akan menjadi semakin marah dan pintunya tentu akan benar-benar dijebolnya, maka dengan tubuh gemetar, Ibu Suminten terpaksa menghampiri daun pintu dan membuka palangnya. Daun pintu terbuka dan masuklah 3 orang laki-laki yang berwajah bengis itu. Mata mereka agak silau oleh sinar lampu gantung karena baru saja mereka masuk dari tempat yang gelap. Mata 3 orang itu jelalatan, memeriksa ke seluruh ruangan itu. Yang nampak hanya 2 orang. Wanita tua. Mana Madularas? Tanya laki-laki raksasa hitam, matanya yang kemerahan itu masih jelalatan. Iya. Ia sedang sakit. Masuk angin, kata Ibu Suminten. Suruh ia keluar, aku mau bicara dengannya, kata pula laki-laki yang usianya sekitar 30 tahun itu dengan berang. Tapi ia,
Ia sakit, suruh keluar kataku. Atau ku cari sendiri ia dan ku seret keluar. Wanita itu menjadi pucat wajahnya. Belum pernah ia berhadapan dengan laki-laki segalak dan sekasar itu. Tapi ia tidak berada di rumah, ia sedang keluar, katanya tergagap dan ketakutan. Keparat? Tadi bilang sakit sekarang bilang tidak berada di rumah. Pembohong busuk. Melihat betapa dua orang wanita itu melirik ke arah sebuah kamar yang daun pintunya tertutup, laki-laki itu melangkah ke arah kamar itu. Jangan ganggu anakku, Ibu Suminten berteriak dan mencoba menghalangi. Akan tetapi, laki-laki itu menggerakkan tangan menampar. Pelak! Demikian kuatnya tamparan yang mengenai muka wanita itu sehingga ia terpelanting keras dan terbanting. Kepalanya terbentur lantai dan ia pun pingsan. Bibi Suminten lari pula menghalang, akan tetapi kembali ia roboh oleh tamparan tangan laki-laki raksasa hitam itu sehingga ia pun pingsan di dekat tubuh Ibu Suminten. Dor-dor. Brak! Daun pintu itu jebol dan Suminten yang masih bersimpuh di atas pembaringan dengan tubuh menggigil, terbelalak memandang laki-laki yang melangkah masuk ke dalam kamarnya. Ia mengenal laki-laki itu yang bukan lain adalah Ganjur. Kau? Mau apa kau? Katanya tersendat-sendat, suaranya gemetar, tubuhnya menggigil. Ganjur tertawa menyeringai. Hahaha, Madularas, aku datang untuk menjemputmu. Engkau akan menjadi milikku selamanya, dan tak seorang pun boleh menghalanginya. Tidak. Akan tetapi Ganjur sudah menubruk dan meringkusnya, memondongnya. Suminten meronta-ronta, menggunakan kakinya menendang-nendang, tangannya mencakar-cakar. Tidak, aku tidak sudi. Lepaskan aku, lepaskan. Akan tetapi sambil tertawa-tawa, Ganjur memondong tubuh mungil itu di pundak kirinya, dirangkul lengan kirinya yang kokoh kuat, dan tangan kanan masih memegang golok, lalu melangkah keluar dari kamar. Bibi Suminten sudah siuman dari pingsannya dan melihat Suminten menjerit-jerit di pondong Ganjur, ia mencoba bangkit, akan tetapi sebuah tendangan kaki Ganjur membuatnya terjengkang dan terbanting keras, pingsan lagi. Ibu Suminten juga bangkit dan dengan nekat menerjang maju hendak menolong Suminten, akan tetapi Ganjur yang sudah marah itu menggerakkan goloknya dan wanita itu roboh mandi darah. Bibi! Ibu! Suminten menjerit-jerit melihat bibinya ditendang roboh dan ibunya dibacok sampai mandi darah. Namun, Ganjur membawanya lari keluar diikuti dua orang temannya yang tadi tidak menyia-nyiakan kesempatan dan menyambar barang-barang berharga yang dapat mereka temukan di dalam rumah itu. Setelah tiba di luar, bersama 7 orang pengikutnya yang kesemuanya adalah warok-warok muda yang bengis dan kuat, Ganjur melarikan Suminten di kegelapan malam. Suminten berteriak dan meronta-ronta. Tolong! Tolong! Ia menjerit-jerit akan tetapi mulutnya segera dibungkam tangan kanan Ganjur yang besar. Dan pula, andai kata ada yang mendengar teriakannya, siapa berani keluar menolong? Yang ada di dusun itu hanyalah para kakek dan bocah yang lemah. Ganjur sudah tertawa-tawa girang. Merangkul dan memondong tubuh ledek muda yang sudah lama membuatnya tidak dapat tidur nyenyak itu sudah merupakan suatu kesenangan tersendiri. Tubuh yang sintal dan kenyal hangat itu menjanjikan kenikmatan yang membakar gairahnya, apalagi tubuh itu meronta-ronta dalam rangkulannya. Akan tetapi, ketika mereka tiba di luar dusun Pacitan, tiba-tiba muncul 3 sosok bayangan orang yang menghadang mereka. 2 buah obor dinyalakan 3 orang itu dan ditancapkan di bawah pohon besar. Api obor tidak padam karena rintik hujan yang tertahan daun-daun pohon, dan angin dingin yang bersilir membuat api obor menari-nari, menimbulkan bayang-bayang yang menyeramkan. Dari penerangan itu dapat terlihat bahwa 3 orang yang menghadang itu adalah 3 orang pria yang berusia antara 30 sampai 40 tahun. Yang seorang bertubuh tinggi besar dan mukanya brewok, nampak gagah perkasa. Orang kedua bertubuh sedang wajahnya tampan dan sikap atau gerak-geriknya lembut walaupun juga membayangkan kegagahan. Orang ketiga bertubuh agak pendek dan perutnya gendut, juga berdiri dengan tegak dan sikapnya gagah dan pemberani.